Pemirsa TVRI yang terkasih, selamat jumpa dalam program Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya Suster Immaculata KYM berada di Nagahuta, Pematang Siantar, akan mengajak pemirsa untuk mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pastor Cornelius Sipayung OFM Kap dengan tema Jangan Takut. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Rahmat Tuhan telah melimpah dengan cuma-cuma sebagai anugerah, agar hidupku bertumbuh dan berbuah, mencintai yang lemah dan susah. Berjuang tiada batas. Solideo, semboyannya Tuhan saja. Solideo, solideo, solideo saja. Solideo, dalam cinta sesama, semua Pemirsa TVRI yang terkasih di mana saja Anda berada. Kita sedang menjalani masa Paskah. Pada kesempatan ini, saya mau membagikan renungan saya kepada saudara-saudari pemirsa TVRI di mana saja Anda berada. Tema renungan yang akan saya bawakan adalah Jangan Takut. Sebelum kita mendalami tema ini, saya akan membacakan dulu kepada saudara-saudari perikop Injil yang berbicara tentang kebangkitan itu. Saya mengambil perikop Injil dari Injil Markus. Inilah
Injil Yesus Kristus menurut Markus. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pemirsa TPRI yang tercinta, jangan takut. Saya ingat sekitar 10 tahun yang lalu, atau bahkan lebih, ketika Paus Yohanes Paulus II berkhotbah di hadapan orang muda internasional, dengan sisa-sisa tenaga, dia mengatakan kepada orang muda itu, "Non avete paura," yang artinya, jangan kamu takut, hai orang-orang muda, tetapi beranilah. Saudara-saudari, dalam Injil kita baru saja mendengar kisah bagaimana 3 orang perempuan. Di sini tadi dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi membeli rempah-rempah dengan tujuan mau mengurapi Yesus di kubur. Sangat menarik konteks dari cerita ini. Dan konteks cerita ini ada pada 4 kata pertama dalam Injil. Setelah lewat hari Sabat. Setiap minggu, orang Yahudi melewati hari Sabat. Tetapi Sabat yang kali ini adalah Sabat spesial. Sabat yang berdarah. Sabat yang menggemparkan. Bagi Yesus, Sabat kali ini adalah kesempatan di mana dia berbaring di kubur setelah diadili, disiksa, memanggul salib ke Golgota, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Maka untuk Yesus, Sabat ini adalah kesempatan di mana dia berbaring di dalam kubur. Untuk murid-murid, Sabat kali ini adalah Sabat yang menggemparkan, menggetarkan, menakutkan. Sabat di mana mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan di mana air mata bercucuran. Untuk pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala, Sabat ini adalah Sabat yang membuat tangan mereka berlumuran darah.
karena peristiwa siksa dan penyaliban Yesus. Itulah konteks di mana 3 perempuan pergi membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur ingin mengurapi Yesus. Dan dikatakan dalam Injil, setelah lewat hari Sabat. Artinya, hari yang kelam, hari di mana ada air mata, hari di mana ada ketakutan telah berlalu. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur. Saudara-saudari, ada hal yang menarik dari sikap perempuan dalam hal ini. Apa? Perempuan ini begitu menyayangi Yesus, begitu mengasihi Yesus, respect kepada Yesus, ingin menghormati Yesus. Maka mereka mau meminyaki dengan membeli rempah-rempah. Sebenarnya, kalau kita cermati Injil, Nikodemus sebelum Yesus dikuburkan telah meminyaki Yesus dengan mur dan minyak yang begitu banyak. Sebenarnya cukup. Tetapi 3 perempuan yang diceritakan dalam Injil ini merasa itu belum cukup. Karena keinginan mereka mau menghormati dan mengasihi Yesus, mereka membeli rempah-rempah dan pergi ke kubur. Ada niat baik, ada kehendak baik untuk mengurapi dan membuat Yesus terhormat dengan cara meminyakinya. Begitulah pagi-pagi mereka berangkat ke kubur. Tidak terpikir bagi mereka akan halangan yang mereka hadapi dalam perjalanan sampai kepada jenazah Yesus. Apa itu? Batu besar yang menutup kubur Yesus. Maka di tengah jalan mereka mulai bercerita atau berbicara satu sama lain. Siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Mereka perempuan, lemah. Kendati pun mereka menyatukan tenaga sekuat tenaga untuk menggulingkan batu yang menutup lubang kubur itu, batu itu tidak akan bisa berpindah. Tapi bukan itu saja halangan, saudara-saudara. Kita tahu bahwa kubur Yesus dijaga oleh serdadu-serdadu. Maka halangan berikut adalah, apakah mereka diizinkan masuk ke dalam kubur itu? Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika mereka mendekat, mereka melihat pintu kubur itu, lubang kubur itu telah terbuka. Batu yang sebelumnya menutup lubang kubur itu telah berpindah. Ada hal yang menarik dari sini, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa yang menarik? Rupanya, niat baik untuk melayani Yesus, niat baik yang ada dalam diri yang akan dibuat kepada Yesus, kendati pun ada halangan, seperti batu yang menutup kubur, seperti penjaga yang menjaga kubur, itu akan hilang. Lihatlah bagaimana 3 perempuan ini akhirnya bisa masuk ke dalam kubur tanpa halangan apa-apa. Itu karena ada niat baik dalam diri mereka untuk membuat Yesus terhormat. Saudara-saudari, ketika 3 perempuan ini berada dalam kubur, mereka tidak lagi melihat jenazah Yesus yang beberapa hari sebelumnya dibaringkan di sana. Yang mereka lihat hanya pemuda duduk di sebelah kanan di mana dulu Yesus dibaringkan. Dan kemudian mereka takut. Dan pemuda ini yang adalah malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret, bukan? Dia tidak ada di sini. Dia sudah dibangkitkan. Ini tempat orang mati. Dia hidup. Dia tidak tinggal di antara orang-orang mati. Dia sudah bangkit." Apa yang menarik dari sini, saudara-saudari? Bahwa kepada perempuanlah pertama kali warta kebangkitan disampaikan oleh malaikat. Maka berbahagialah perempuan, karena kepada mereka lah warta kebangkitan pertama sekali disampaikan oleh para malaikat. Dan dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan, "Sekarang pergilah
kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus, sampaikanlah berita sukacita ini kepada mereka. Pergilah, sampaikan berita sukacita ini kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, menarik bukan peran perempuan yang menjadi saksi? Maka sebenarnya perempuanlah rasul dari para rasul. Apa artinya? Memang para rasul itu pewarta kabar sukacita. Tetapi kepada perempuanlah pertama sekali diberi hak menyampaikan berita sukacita kebangkitan Yesus Kristus kepada murid-murid dan kepada Petrus. Apa persis kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat kepada 3 perempuan tadi? Malaikat mengingatkan mereka akan pesan yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Apa itu? Yesus pernah berpesan, anak manusia akan diserahkan, kemudian diadili, dihukum mati, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kini malaikat mengingatkan kembali lewat 3 perempuan itu akan apa yang pernah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Maka tugas 3 perempuan itu adalah menyampaikan pesan ini kepada murid-murid dan kepada Petrus. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Mereka memang segera keluar dari kubur. Mereka berlari karena takut dan gentar. Katanya, saya tahan dulu di sini. Sebenarnya, kabar sukacita ini sangat diharapkan dan dinantikan oleh murid-murid. Sangat diharapkan dan dinantikan oleh Petrus. Mengapa? Karena mereka sedang dalam keadaan sedih. Dalam keadaan air mata yang bercucuran karena mereka menyesali kesalahan dan kekurangan mereka setelah meninggalkan Yesus dan setelah menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Kalau benar Yesus hidup, maka ada kesempatan rekonsiliasi dengan Yesus. Ini yang membuat mereka tidak memberi kesaksian dan tidak mewartakan apa-apa kepada siapapun. Saudara-saudari, setiap tahun kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tahun berita yang sama disampaikan kepada kita, bahwa Kristus telah bangkit. Dia dibangkitkan, dia tidak tinggal di tempat orang mati. Setiap tahun berita yang sama, kabar sukacita yang sama juga disampaikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita? Adakah kita berubah? Atau sama seperti perempuan tadi, tidak mewartakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Inilah sifat perempuan. Karena takut, akhirnya tidak mewartakan apa-apa. Kalau perempuan demikian barangkali normal. Tetapi kalau laki-laki demikian barangkali abnormal. Saudara-saudara terkasih, perkataan Yohanes Paulus kedua, non apete paura, jangan kalian takut, masih relevan pada saat ini. Di masa Paskah ini, jangan takut. Karena dengan ketakutan, kita bisa memberi kesaksian apa-apa. Dengan menghilangkan ketakutan, kita berani memberi kesaksian lewat hidup kita, lewat perkataan kita, Kristus yang bangkit. Amin. Tanpa terasa kita sudah tiba pada penghujung acara. Semoga siraman rohani kali ini bermanfaat bagi kita semua.
Saya Suster Immaculata KYM dari Pematang Siantar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri, terbukalah surga bagi kita, tempat bahagia abadi. Mari kita bersorak gembira. Haleluya, haleluya. Kristus bangkit dari kuburnya. Mari kita bergembira. Haleluya, haleluya, Kristus jaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri, terbukalah surga bagi kita, tempat bahagia abadi. Mari kita bersorak gembira. Haleluya, haleluya. Pesta Paskah, pesta mulia. Kristus telah bangkit mulia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bernyanyi riang di hari Paskah, Tuhan bangkit mulia. Kristus pemenang mengalahkan maut dan dosa. Wajah bumi pun berseri, terbuka